Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara ecu Cina dengan ecu original Gevico Boss ya. Kenapa saya ambil video ini ya? Karena ecu Cina saat ini marak ya, banyak dipakai sebagai alternatif pengganti dari ecu original. Kenapa? Karena harganya lebih murah gitu. Nah, apakah dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada ecu original Boss, dia bisa menawarkan fungsi dan keawetan yang sama dengan originalnya? Nah, untuk itu marilah kita amati atau kita periksa beberapa perbedaan-perbedaan ya. Ini adalah ecu Cina ya. Bodinya seperti ini, bahannya aluminium campuran ya. Kalau ini adalah ecu original, bahannya sama-sama aluminium, mungkin campurannya yang berbeda. Kalau dari sisi materialnya ini sepertinya lebih bagus ya yang original dibanding dengan yang KW atau Cina. Itu tampilan aja, tapi kalau dari sisi fungsi sepertinya nggak ada masalah ya. Ini juga keras, padat gitu, nggak mudah pecah. Jadi saya tidak mempermasalahkan dari sisi material bodi ya. Untuk mountingnya juga sama, lubang-lubangnya dibanding dengan ecu Cina sama persis ya. Jadi kalau punya bracket original mobil untuk mencantelkan ecu ini itu nggak ada masalah, nempel-nempel aja di mobil, nggak ada ubahan gitu. Ini tampilan luar ecu Cina ya, ini kodenya A04 GATA bla 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 TTA 2C dan lain-lain. Kemudian kode 39110-03420 dan lain-lain. Nah, ini untuk ecu Kia Picanto, ini sebagai contoh aja. Yang ini adalah contoh untuk ecu Hyundai Grand Avega ya, tipenya E38 Bravo. Kita balik ya belakangnya juga begini ya, ini aluminium platnya. Yang ecu Cina juga sama, nah, seperti ini. Jadi tampilan fisik untuk bodi casing aluminiumnya nggak ada masalah. Bagaimana dengan soketnya ini yang warna hitam ini dibandingkan dengan ecu original? Kalau dari bahan ya, bahan ecu Cina ini kurang solid ya, dibanding dengan ecu original. Plastiknya lebih awet ini dibanding dengan ecu ini ya. Untuk pinnya hampir sama, nggak ada masalah, pin-pinnya hanya konektor aja. Ini ecu yang asli seperti ini ya. Jadi mungkin kualitas plastiknya ecu Cina di bawahnya ori gitu. Tapi dari sisi fungsi saya nggak mempermasalahkan ya. Ini juga bisa dipakai gitu. Jadi itu ya. Oke, itu tampilan luar. Nah, sekarang kita lihat tampilan dalamnya. Ini sudah saya buka, sudah saya lepas baut-bautnya, ada 4 buah baut ecu Cina. Kemudian saya buka yang ecu dari Gevico Boss original made in Korea. Ya. Jadi seperti ini ya, ecu Cina, kita lihat ya. Ini komponennya seperti ini, IC-nya, transistor, IC, soket, solderan, kapasitor ya, seperti ini. Ecu original ya, seperti ini ya.
sama, relatif sama. Cuman ini contoh untuk Kia Picanto ya, ini contoh untuk Hyundai Grand APK. Jalurnya nggak sama persis ya, tapi tak susunan komponennya bisa dikatakan hampir sama gitu. Nah, kemudian setelah bodi luar kita lihat ya, di sini ada karet, lem karet nih, sealing system, sealernya. Nah, selain sealer yang mengelilingi bagian bawah, di bagian atas ini juga ada sealernya. Nah, kita buka, di sini juga ada sealernya. Ya, jadi harus rapat ya. Sealer yang dipakai ini kualitasnya sedikit di bawah sealer yang dipakai oleh original. Ini original ini sealernya bagus sekali ya. Jadi kalau membuka ecu original ini lebih susah daripada membuka ecu Cina ya. Karena material sealernya sangat kuat, keras gitu. Itu yang satu. Yang kedua, sealernya ini merata ya untuk ecu original. Jadi kemungkinan air masuk melalui celah-celah ini itu kecil karena kualitasnya bagus. Kontrol QC-nya bagus ya. Beda dengan ecu Cina ya. Ecu Cina sealernya kurang bagus dan ada lem yang tidak merata. Kadang ada yang longgar gitu atau enggak terlem gitu. Sehingga rawan kemasukan air. Kita letak komponen ini ecu Cina ini dibanding dengan ecu ori sama, tata letaknya sama, jalurnya juga sama persis gitu ya. Bagaimana untuk komponen lain macam resistor gitu ya, resistor, kapasitor, kemudian IC microcontrollernya gitu. Nah, ecu ori ya seperti ini ya. Ini contoh IC-nya, contoh IC, ini transistor, ini IC prosesornya untuk engine, ini IC prosesor untuk matic-nya, ini regulator dan seterusnya ya. Sama persis ya. Ini IC-nya untuk engine prosesor, matic prosesor, power, injektor dan lain-lain sama persis. Hampir bisa dikatakan tidak ada beda. Untuk resistor kecil ini ya, yang hitam-hitam ini nggak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah. Kalau di ecu original warnanya ini ya, biru muda. Karena resistor jenis ini tuh tahan temperatur tinggi, baik untuk ecu Cina maupun ecu ori ya. Walaupun beda warna, tetapi resistor seperti ini tahan temperatur tinggi ya. Jadi bagi saya nggak ada masalah resistor yang warna hitam ini dibandingkan dengan yang biru ori ini. Secara fungsi saya nggak permasalahkan dan awet-awet aja menurut saya. Kemudian untuk kapasitor ya, kapasitornya jenisnya tantalum nih, coklat-coklat ini ya. Ini juga tahan temperatur tinggi. So far awet-awet aja ini walaupun ecu Cina. Sama yang dipakai untuk di ecu ori ya, contohnya ini nah, tantalum ini, coklat. Ada juga tantalum yang agak besar kapasitasnya seperti ini warna kuning. Ini juga sama ya. So far nggak ada isu ya. Tidak ada isu, jadi tidak mudah rusak juga. Jadi awet menurut saya. Jadi itu. Jadi saya tidak mempermasalahkan dari sisi komponen. Ya, ada pengecualian nanti ada komponen yang memang tidak awet. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Nah, sekarang solderan. Kita bahas solderan. Nah, solderan untuk ecu Cina seperti ini ya. Saya coba zoom dekat lagi. Seperti ini ya. Coba kita bandingkan solderan
ecu ori ya, seperti ini. Kalau sekilas dilihat ya, ecu ori solderannya lebih rapi ya, lebih bagus dibanding dengan ecu Cina. Tetapi secara fungsi nggak ada masalah, timahnya juga lengket, bagus, tahan panas juga gitu. Jadi saya nggak permasalahkan solderan di ecu Cina, jadi main-main aja bagi saya. Cuman kadang ya tertentu aja, itu jarang terjadi, tapi pernah terjadi juga ada ecu Cina itu nggak kerja. Nah setelah saya cek ada solderan yang kurang nempel gitu. Kemudian disolder ulang ya normal aja setelah itu ya. Jadi bisa rusak juga apa ya, bisa cacat juga produk itu, tetapi jarang gitu. Dan bisa diperbaiki. Nah itu yang mengenai solderan ya. Sekarang kita cek baliknya seperti apa. Kita balik ecu Cina. Ecu ori juga kita lihat sudah lengket ini. Yang Cina seperti ini. Oke. Nah sekarang kita bahas komponen apa sih yang sering rusak di ecu tipe ini gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ecu ini ecu ori ini bolong di sisi bagian ini bolong karena apa? Karena kapasitornya meledak jebol, terus cairannya merembet kemana-mana dan terbakar ya, sehingga PCB nya bolong. Nah cairan ini yang membuat jalur PCB itu rusak. Bahkan tidak hanya jalur, kalau cairannya kemana-mana merembet ke IC ini kakinya bisa lepas gitu, putus. Kalau sudah parah ya akan sulit untuk dibetulkan. Jadi di sini ada kapasitor, satu kapasitor tugasnya untuk memfilter power supply ya, supaya tidak ada ripple. Terus ada 3 buah kapasitor. Nah ini kapasitor utama ini yang jebol di sini. Ini juga kapasitor untuk tambahan ya, auxiliary untuk apa, jalur maticnya. Ya. Ini juga mencair gitu, bisa jebol. Kalau jebol nanti ya liquidnya atau elektrolitnya nyamber komponen lain dan bisa rusak. Nah aslinya tuh seperti ini kapasitornya, kapasitor SMD ya. Kapasitor utama itu 220 mikrofarad 35 volt. Ini kapasitor yang auxiliary ini sekitar 100 mikro, tegangannya sama 35 volt. Nah kapasitor inilah yang sering jebol. Nah apakah komponen dalam ecu Cina ini kapasitornya lebih awet daripada kapasitor di ecu original? Nah saya tidak bisa membandingkan ya. Yang jelas baik ecu Cina maupun ecu ori, komponen ini lama kelamaan akan rusak juga ya. Mungkin saja ecu Cina lebih cepat rusaknya daripada ecu ori, kemungkinan ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas tinggal tunggu waktu aja, baik ori maupun Cina, elko ini akan rusak gitu. Cairannya keluar sehingga komponen lain bisa kena gitu. Nah caranya gimana? Caranya ya sebaiknya kalau beli ecu Cina ini diganti aja ya. Diganti dengan elko yang mempunyai ketahanan temperatur lebih tinggi gitu. Nah ini contoh elko yang sudah dipasang. Ini elko dipasang oleh servis lain ya. Ini kita lihat nih speknya apa ini, coba lihat, kelihatan deh.
Nah ini elko nya 50 volt 100 mikrofarad ya. Jadi dari sisi tegangan bagus ya, 50 volt. Terus kapasitasnya 100 mikrofarad. Biasanya di body ECU ada tulisan rating temperatur ya, kita lihat ada enggak ya. Nah, ini kalau kita lihat dia sampai 105 derajat Celcius gitu. Di ketahanannya lumayan tinggi ya, di atas titik didih air. Ini elko lumayan, menurut saya bagus. Tetapi ada yang lebih bagus lagi ya, yang temperaturnya bisa di atas 105. Saya pernah nemu yang 150 derajat. Nah itu akan lebih awet ya gitu. Nah bagaimana dengan ECU Cina? Ini nggak disebutkan rating temperaturnya ya. Apakah kode ini saya nggak paham ini, 62374 atau 4727, saya nggak paham ini. Yang jelas ini harus dicek rating temperaturnya supaya awet ya. Kalau mau ya diganti aja sekalian yang dengan elko yang kelihatan langsung temperatur ratingnya gitu. Nah jadi itu ya perbedaan-perbedaan dari sisi fisik mengenai ECU Cina dibandingkan dengan ECU original gitu. Nah kalau beli ECU Cina ya, biasanya begitu ECU ini datang, ECU ini tidak bisa dipakai. Jadi pas dipasang di mobil, kita start mobilnya, kita on kan, kita crank, tapi nggak ada engine-nya tetap mati, nggak gerak. Nah biasanya ECU Cina ini programnya ngawur, ngasal ya. Seperti Kia Picanto tipe A04 ini, ternyata setelah saya terima programnya itu programnya Hyundai Elantra yang ada immobilizer-nya. Jadi begitu dipasang di Kia Picanto nggak bisa, nggak kerja. Nah, jadi apa, harus diprogram ulang gitu. Nah program ulangnya pun tidak hanya di sisi engine ya. Jadi kalau kita program ulang itu akan terisi, ini ada prosesor engine yang tempat menyimpan data-data atau pekerjaan atau mengontrol mesin ya. Yang ini untuk mengontrol matic-nya ya, seperti ini. Jadi begitu ECU baru datang dari Cina, ini harus diprogram ulang dan matic-nya juga harus diprogram ulang. Umumnya begitu, tidak bisa langsung dipakai. Tetapi ada yang bisa dipakai, cuman kadang tidak normal gitu, entah boros atau nyendal matic-nya, macam-macam gitu. Karena programnya nggak sesuai. Jadi begitu dapat ECU Cina ya harus diprogram ulang supaya yakin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau lebih bagus lagi ya, dilakukan remap. Ini sudah saya coba remap di mobil saya, alhamdulillah saya remap sendiri dan hasilnya bagus ya. Tarikannya responsif, lebih pede kalau mau nyelip ya, overtake. Perpindahan gigi juga responsif dan konsumsi BBM tidak banyak berubah ya, mungkin lebih irit dikit menurut saya. Saya belum bisa membandingkan, tetapi perasaan saya sih hampir tidak ada perbedaan atau lebih sedikit irit itu menurut saya. Jadi itu. So kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ya, kalau kita beli ECU Cina ya, itu harganya lebih murah atau dibanding yang ori. Yang kedua, pastikan dapat ECU yang normal gitu. Artinya komponennya itu memang sudah disolder, dirangkai dengan bagus.
Ada juga yang cacat ya, tapi jarang. Seperti yang saya cerita tadi, saya dapat ecu yang cacat, kemudian saya solder ulang. Tapi itu jarang. Yang kedua, harus diprogram ulang, ya, supaya sesuai dengan mobil yang beredar di Indonesia. Terus yang ketiga, sealnya ini harus di-seal ulang, gitu. Supaya apa? Pas saat mencuci mesin ada cipratan air itu tidak masuk ke dalam ecu. Kalau air sudah masuk ke sini, ke dalam, ya, itu akan mengakibatkan short circuit, gitu. Jadi ecunya bisa rusak. Yang selanjutnya, ya, kalau mau lebih awet lagi, ini bisa diganti kapasitor dengan rating temperatur yang lebih tinggi supaya lebih awet. Bahkan kalau kapasitornya bagus, bisa aja ecu Cina ini usianya lebih lama daripada ecu original. Itu yang ke selanjutnya, bisa di remap. Remap Kia Picanto akan lebih bagus ya, respon lebih bagus, tarikan lebih bagus, sehingga lebih pede untuk menyelip kendaraan di depannya. Jadi lebih lincah gitu dibanding dengan bawaannya atau program standarnya. Ini sudah saya buktikan di mobil saya sendiri di Kia Picanto, saya remap sendiri dan alhamdulillah bagus-bagus saja. Untuk Grand Avega dan Kia Rio sama ya, perlakuannya sama karena secara fisik hampir mirip dengan ecu Kia Picanto. Ini bisa di remap juga ya. Sealingnya harus dibetulkan, kapasitornya diganti yang rating lebih bagus ya. Kemudian di remap ya, insya Allah akan lebih oke lah, lebih pede kita untuk berjalan lebih jauh tanpa khawatir ecu tiba-tiba rusak. Ini pengalaman pribadi saya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang salah ya mohon maaf, boleh ditiru, boleh dicontoh apa yang saya lakukan, tapi risiko ditanggung masing-masing ya. Oke, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.